Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota sore ini bersama saya Michael Cia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Kejurda Atletik Sulawesi Utara memperebutkan Piala Gubernur Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus menjaring atlet muda berbakat. Kejuaraan Daerah Atletik Sulawesi Utara memperebutkan Piala Gubernur Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang akan berlangsung selama 3 hari di Stadion Maesa Tondano, Kabupaten Minahasa resmi dibuka. Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Sejak lama, atletik ini menjadi primadona di Sulawesi Utara dalam kegiatan-kegiatan baik daerah nasional maupun internasional. Bahkan sudah banyak melahirkan atlet-atlet yang sudah berjuang di tingkat nasional bahkan internasional. Ketua Panitia Kejurda Atletik Sulut Richard Kundiman mengatakan kejuaraan ini sudah menjadi kalender kerja pengurus Provinsi Pasi Sulut. Kundiman mengungkapkan untuk peserta saat ini berjumlah 247 atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Yang mendasari kegiatan kejuaraan ini karena merupakan salah satu kalender kerja dari Pemprov Pasi Sulawesi Utara, di mana persiapan sudah dilakukan menghadapi event-event yang akan datang. Salah satunya event yang akan kami tuju, yakni kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, dan kedua persiapan Popnas. Dan itu menjadikan agenda tetap kita, dan kami memberikan apresiasi kepada Ketua Pemprov Pasi Sulut Bapak Jimmy Mokolengsang dan Ketua Umum PB Bapak Luhut yang telah memberikan bantuan sehingga terlaksana kegiatan ini. Sementara itu, Ketua Pemprov Pasi Sulut Jimmy Mokolensang menyampaikan kejurda ini menjadi ajang untuk unjuk prestasi dan menjaring bibit-bibit muda berbakat dalam cabang olahraga atletik guna mengikuti sejumlah kejuaraan di tingkat nasional. Itu agenda yang di dalam program saya sebagai Ketua Pasi Sulut. Dari sejak saya diangkat sampai saat ini sudah 4 kali. Jadi ini memang program rutin yang kami lakukan. Untuk ke depan mungkin saya akan bikin setahun 2 kali. Karena mencari bibit-bibit atletik yang baru. Dan saat ini ya puji Tuhan ada 250-an sekian yang mendaftar. Ini sudah mulai kelihatan potensi untuk ke depan. Karena dalam waktu jauh dekat ini ada Kejurnas, ada Popnas, ada Porprov. Nah, kami mempersiapkan matang supaya ke depan pengalaman mereka untuk tanding makin bagus. Dari pantauan RRI di hari pertama Kejurda Atletik Sulawesi Utara di lapangan Maesa Tondano sudah nampak potensi-potensi pelari muda berbakat yang nantinya diharapkan dapat membawa harum nama Provinsi Sulawesi Utara di kancah nasional dan internasional dalam cabur atletik. Diketahui Kejurda Atletik Sulut 2025 yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 9 Juli hingga 11 Juli 2025 akan memperebutkan 4 kategori yakni U14, U16, U18 dan U20. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Gorontalo menindaklanjuti instruksi Presiden berkaitan dengan penanganan transportasi lalu lintas darat, membuat pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan sosialisasi terhadap praktek truk yang melebihi kapasitas. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan transportasi darat. Upaya ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti apa aturan yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Gorontalo, Julmardi, mengutarakan sosialisasi ini sebagai upaya mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh truk yang melebihi kapasitas. Pemberian pemahaman ini pula sekaligus menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat tentang penanganan lalu lintas darat khususnya jalan bagi keselamatan pengendara truk. Intinya adalah pemerintah berkeinginan agar keselamatan selama berkendara di jalan raya tetap terjaga dengan baik. Odol di Gorontalo ini sesuai dengan tindak lanjut dari instruksi Presiden ya, penanganan odol ini, karena
merusak terhadap jalan. Intinya adalah utamanya keselamatan, baik itu keselamatan bagi si pengendara truk. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Ngandro menambahkan instruksi Presiden tersebut baru sebatas sosialisasi dan belum ada penegakan hukum. Dikatakan sambil melakukan sosialisasi pemerintah akan menyusun seperti apa regulasi dari instruksi Presiden dimaksud. Sementara disusun instruksi Presidennya, oleh karenanya saat ini hanya baru tahapan sosialisasi. Jadi belum ada penegakan hukum. Nah, oleh karenanya ini menjadi miskomunikasi karena kemarin ada aspirasi katanya penegakan hukum sebelum. Jadi saat ini baru tahapan sosialisasi, ya, tahapan sosialisasi sambil menyusun regulasinya melalui impres nantinya. Ya, karena kalau di Undang-Undang 22 sesungguhnya sudah diatur di sana, tetapi ada hal-hal yang aspirasi yang berkembang di lapangan sekarang itu tidak diatur di Undang-Undang 22. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan semuanya telah diatur, namun adanya aspirasi yang disampaikan pihak tertentu membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut ke depan. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari RRI Gorontalo, pendengar dan pemirsa, izin produk dan kapasitas produksi masih menjadi kendala utama UMKM lokal bisa mengakses pasar di retail modern. Beberapa produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal Gorontalo kesulitan menembus pasar minimarket modern seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah produksi yang menyebabkan produk-produk tersebut sulit memenuhi permintaan besar yang diajukan oleh pihak minimarket. Menurut Irwan Gibran, pendamping UMKM di Gorontalo, minimarket modern cenderung membeli produk dalam jumlah besar dari UMKM untuk menekan harga jual agar dapat meraih keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal itu menjadi tantangan bagi UMKM yang kemampuan produksinya masih terbatas. Perizinan. Kemudian kedua, memperbaiki produknya sehingga produk itu bisa bersaing di pasar, terutama di mart-mart yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, harus berinovasi terus-menerus sehingga membuat jangkauan dari produk dia itu tambah hari tambah meluas. Nah, seperti itu. Yang terakhir ya mungkin kita harus konsisten terhadap rasa, bentuk maupun kemasan. Menanggapi polemik itu, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto menegaskan pemerintah daerah melalui dinas terkait harus lebih proaktif mendorong Alfamart dan Indomaret untuk menampung produk lokal UMKM karena sudah menjadi perjanjian bersama. Nixon juga mempertanyakan mengapa produk UMKM lokal Gorontalo sulit masuk ke Alfamart dan Indomaret padahal dari segi kualitas tidak kalah dengan produk-produk dari luar daerah. Kan sudah ada kesepakatan Pemda, Pemkot dengan retail Indomaret maupun Alfamart kan. Nah, semestinya harus dievaluasi itu sejauh mana MOU itu dilaksanakan apa tidak gitu loh. Ya kan? Jadi harus dievaluasi. Nah, kalau ternyata MOU itu yang sekian persen itu tidak masuk, nah kendalanya di mana? Nah, seharusnya komitmen itu harus dilaksanakan. Kan UMKM kita ada yang sudah bagus tuh, yang sudah memenuhi standar. Seperti yang binaan BI, ya kan? Nah, itu kemasannya sudah bagus dan segala macam. Itu kenapa tidak bisa masuk? Ia juga minta pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar memenuhi standar produk yang bisa masuk ke jaringan retail modern tersebut. Pemerintah Gorontalo harus lebih aktif memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh retail modern. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Pemda Kepulauan Sangihe menggelar rapat koordinasi untuk penanganan stunting. Terungkap saat rapat koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting TP3S, Sangihe tercatat mengoleksi 105 kasus stunting. Angka ini berdasarkan data hingga bulan Februari 2025 sesuai elektronik pencatatan dan pelapisan gizi berbasis masyarakat EPP GBM yang dilakukan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membuka rakor TP3S di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati mengatakan
menyatakan bahwa masalah stunting menjadi program nasional diimplementasikan di daerah. Secara nasional ada 2 program yang memerlukan penanganan serius, yakni masalah stunting dan TBC. 2 hal yang menjadi fokus utama Pak Presiden dalam permasalahan kesehatan yaitu stunting dan kedua saat ini TBC. Dan upaya menurunkan angka stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak secara serius, berkelanjutan dan berbasis data yang akurat. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pencatatan IPP GBM, pada bulan Februari 2025 tercatat 5 kecamatan yang nihil kasus stunting, yaitu Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Kendahe, Marore, dan Tahuna Barat. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi adalah Tahuna dengan 23 kasus. Total seluruh kasus stunting yang tercatat di wilayah Kabupaten Sangihe adalah 105 kasus. Terhadap data kasus di Sangihe, Bupati meminta tim yang dibentuk mampu bekerja maksimal yang hasilnya dapat menurunkan angka stunting. Data khusus stunting dengan jumlah 105 tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Manganitu, Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Tatoareng. Anton Lahaube melaporkan. Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar dan pemirsa. Penanaman jagung serentak kuartal 3 sebagai bagian mendukung swasembada pangan turut disupport Pemkab Kepulauan Talaut. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025, Polri bersama Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3 untuk bulan Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini pun turut dilaksanakan Polres Kepulauan Talaut, Polda Sulawesi Utara, dan jajaran unsur Polri lainnya bersama pemerintah daerah, unsur Forkopimda atau delegasinya, dan stakeholder terkait. Penanaman jagung secara simbolis dilaksanakan di salah satu lahan yang berada di Kelurahan Melongone Barat. Sebelum giat penanaman, terpantau semua yang hadir mengikuti Zoom meeting dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Talaut, Kompol Kresman Mulalinda, Melasek Data Laut, Gustaf Atang bersama sejumlah kepala OPD, Pasiter Kodim 1312 Talaut, Letkol Infantri Jutri Bulawan, Paspot Merlanal Melongane, Letda Laut, Octavianus Umbo, dan keempat Batalion Aplopor Satbrimob Polda Sulut, Ibdajus AG Senaen, Kasih BBR, Kejari Talaut, Supriyadi, Hakim PN Melongane, Alan Trisakti, dan elemen lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Sekda Gustaf Atta menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus mendorong sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah dan nasional, terlebih khusus swasembada pangan. Tentu atas nama pemerintah. Satu pilar utama pembangunan daerah dan nasional, terlebih khusus swasembada pangan. Tentu atas nama pemerintah daerah, atas nama Bapak Bupati, Bu Wakil Bupati, bahkan kami seluruh jajaran, seluruh warga masyarakat menyampaikan terima kasih banyak kepada jajaran Kepolisian Resort Talaut, juga TNI yang saat ini atau hari ini sudah mencanangkan untuk penanaman kembali jagung serentak kuartal ketiga. Tentu ini akan membantu warga masyarakat juga dalam perkembangan ekonomi, juga ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami sangat mengapresiasi, semoga upaya dan usaha yang dilakukan hari ini juga nanti akan memberikan hasil yang terbaik. Selamat untuk Polres Talaut. Kami juga pemerintah daerah tentu akan terus mendukung. Ada hal-hal yang perlu dukungan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Siap. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.